Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi yang mau kita bahas hari ini adalah tentang tata nama senyawa. Kemarin kan kita udah belajar tentang ini ya, ikatan kimia ya kan, di semester 1 ya kan. Jadi sekarang kita mau belajar cara menentukan nama dari senyawa. Kalau kemarin kan kita udah menentukan cara buat senyawa dari unsur-unsur itu gimana ya kan. Jadi sekarang kita mau belajar untuk buat nama dari senyawanya itu gimana. Oke. Nah, jadi kalau setiap senyawa itu kan punya namanya masing-masing, dan untuk penamaannya ini kan pasti ada aturannya tersendiri, ya kan? Jadi inilah yang mau kita pelajari sekarang. Gimana sih cara penentuan nama-nama dari senyawa tersebut kayak gitu. Oke? Jadi apa aja yang mau kita bahas? Kita lihat sama-sama. Yang pertama kita bahas adalah untuk tata nama senyawa biner. Jadi senyawa biner itu adalah senyawa yang hanya terbentuk dari 2 unsur aja, nggak lebih ya. Jadi kalau misalnya contoh H2O itu kan hanya terdiri dari unsur H dan O ya kan, atau karbon dioksida CO2 itu kan hanya terdiri dari C dan O, atau apalagi misalnya garam NaCl itu kan hanya terdiri dari unsur Na dan Cl. Jadi dia itu termasuk unsur-unsur senyawa biner ya. Nah terus senyawa biner ini kan dia, kalau kita kemarin udah belajar itu kan senyawa itu kan dibagi 2 kalau berdasarkan ikatannya secara umum ya. Ada ikatan ionik dan ikatan kovalen, dimana ikatan ionik itu adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan non logam ya kan. Ada yang melepas dan menerima elektron, sedangkan kalau misalnya senyawa kovalen adalah senyawa yang ikatannya itu terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Jadi sama-sama butuh elektron, ya kan? Masih ingat ya kemarin ion dan kovalen. Nah, jadi untuk penamaan senyawa ion dan kovalen ini juga ada sedikit perbedaan gitu. Oke. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat yang pertama. Untuk penamaan senyawa biner, logam dan non-logam. Logam dan non-logam berarti senyawa ionik ya. Tapi di sini untuk logamnya itu yang berlaku yang pertama nih ya, yang A, yaitu logam yang golongan A gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya logam golongan A bergabung dengan senyawa non-logam ingat golongan berapa aja? Golongan 4A sampai 7A ya kan. Nah, kalau misalnya logam golongan A bertemu dengan non-logam, maka penamaannya itu unsur logamnya tetap kita tuliskan. Kan biasanya logam duluan ya, baru non-logam untuk susunan senyawanya ya kan. Jadi nama logamnya itu kita sebutkan dulu, kemudian kita sebutkan nama unsur non-logamnya. Tapi unsur non-logamnya ini dia diakhiri dengan ida gitu. Jadi yang ujungnya tadinya misal oksigen, itu kan ujungnya gen ya kan, itu diubah jadi ida, jadi oksida gitu. Atau misal klorin, akhirannya kan in ya, nah itu diubah juga jadi ida, jadi klorida gitu. Nah di sini ada contoh, misal NaCl, Na di sini Na-nya yang jadi logam ya kan, Cl itu non logam, makanya namanya natrium, nama logamnya natrium ya, nggak diubah, klorida gitu. Jadi ujungnya diganti ida gitu. Kemudian di sini ada Li2O, Li litium, kemudian O oksigen, tapi karena dia non logam di akhir maka namanya litium oksida. Kemudian natrium bromida, NaBr, kemudian CSI, cesium iodida, kemudian ada contoh yang terakhir itu BaCl2, barium klorida. Nama logamnya barium, non logamnya klorin, jadi klorida gitu dia. Jadi kayak gitu penamaannya kalau misalnya dia itu senyawanya terdiri dari logam dan non logam gitu. Oke,
Kita lihat yang selanjutnya. Nah, di sini katanya yang kedua yang mau kita bahas adalah penamaan senyawa biner untuk yang logam dan non-logam dengan bilangan oksidasi lebih dari satu jenis. Maksudnya gimana, Bu? Jadi ini masih sama, ionik juga. Jadi masih ada ion positif dan ion negatifnya juga. Tapi di sini logam yang digunakan adalah logam golongan B. Oke, logam golongan B. Jadi kalau misalnya logam golongan B, di golongan B itu agak ada sedikit perbedaan dengan logam golongan A. Apa bedanya? Kalau misalnya di logam golongan A, kita kan udah belajar penentuan bilangan oksidasi ya kemarin. Kalau untuk logam golongan A, bilangan oksidasinya itu nggak berubah-berubah. Contoh misal magnesium, Mg. Mg itu selalu 2 positif kalau misalnya dia membentuk ion. Gitu. Tapi kalau logam golongan B, contoh misal Fe. Fe itu bisa 2 positif, bisa 3 positif gitu. Sedangkan kalau kayak yang tadi, yang Mg tadi, itu cuma 2 positif. Nggak mungkin ada Mg 3 positif. Kayak gitu. Oke. Jadi karena untuk logam golongan B ini dia bilangan oksidasinya ada kemungkinan berbeda, maka untuk penamaannya ini bilangan oksidasi juga kita cantumkan. Kayak gitu. Jadi penulisannya itu yang pertama dituliskan nama logamnya, ya kan? Nama logam biasa. Kemudian dibuat buka kurung, dibuka kurung. Nah, dalam kurung itu dituliskan bilangan oksidasinya, di mana bilangan oksidasinya itu dituliskan dengan angka Romawi. Oke, kemudian tutup kurung, baru kemudian nama non logamnya. Nah, non logam sama seperti yang tadi, ujungnya itu diganti sama ida. Kayak gitu. Oke. Jadi penamaannya itu nama logam, terus dalam kurung bilangan oksidasinya dalam angka Romawi, kemudian nama non logam dan ujungnya diubah jadi ida. Oke. Nah, kemudian di sini ada contohnya. Misal senyawa CRO. Kalau misalnya kita cari nih bilangan oksidasi Cr dalam CRO, ingat kemarin bilangan oksidasi O itu negatif 2. Ya kan? Kalau O-nya negatif 2, maka CR-nya otomatis positif 2, ya kan? Nah, kalau misalnya CR-nya positif 2, maka namanya itu adalah nama CR itu kromium, maka kita tuliskan kromium dalam kurung 2 gitu. Karena bilangan oksidasinya 2, ya kan? Kemudian oksida karena dia O kan? O itu oksigen, karena dia adalah non logam, dia diubah jadi ida, maka oksida. Jadi namanya kromium 2 oksida. Kayak gitu. Oke. Kemudian yang contoh yang kedua, di sini ada CrCl3. Kita cari juga bilangan oksidasi Cr. Nah, di sini Cl ini kan dia golongan 7A. Ingat kemarin golongan 7A itu berapa? Negatif 1 bilangan oksidasinya, ya kan? Nah, di sini Cl-nya negatif 1, tapi karena ada 3, maka jadi negatif 1 dikali 3, negatif 3. Maka bilangan oksidasi Cr-nya adalah positif 3. Makanya di sini namanya itu jadi kromium 3 klorida. Gitu. Jadi yang dibuat di dalam kurung itu adalah bilangan oksidasinya. Jadi perlu diulang lagi ya kemarin yang penentuan bilangan oksidasi. Kemudian di sini ada contoh lain yaitu FeS. S itu golongan 6A. Ingat golongan 6A itu dia butuh 2 elektron. Maka bilangan oksidasinya itu negatif 2 untuk S. Kalau S-nya negatif 2, maka otomatis Fe-nya adalah positif 2. Makanya namanya di sini adalah besi 2 sulfida. Fe itu besi, ya kan? Kemudian tadi bilangan oksidasinya positif 2, maka besi 2 S sulfur. Tapi ingat ujungnya diubah jadi ida, jadilah sulfida. Kayak gitu ya. Kemudian contoh yang lain, FeF3. F itu golongan 7A, ya kan? Berarti dia negatif 1. Nah, karena F-nya itu ada 3, maka negatif 1 dikali 3 yaitu negatif 3, ya kan? Nah, negatif 3 pindah ruas jadilah positif 3, ya kan? Maka dia jadi besi 3 fluorida. Oke. Jadi harus diingat juga tentang bilangan oksidasi kemarin untuk penamaan senyawa biner yang ionik tapi yang logamnya itu dari golongan B ya. Jadi kalau misalnya itu bedanya yang logam golongan A sama golongan B,
Kalau yang logam golongan A itu kita nggak perlu pakai bilangan oksidasi tadi, ya kan? Tapi untuk yang logam golongan B ini kita perlu menggunakan bilangan oksidasi, biarpun dia sama-sama senyawa logam, gitu. Oke. Kemudian di sini yang ketiga yang mau kita bahas adalah senyawa biner yang terbentuk dari non logam dan non logam. Berarti yang senyawanya itu kovalen, ya kan? Nah, kalau misalnya senyawanya itu kovalen, dia kan terdirinya dari sesama non logam, ya kan? Terus penamaannya gimana, Bu? Kalau misalnya yang ionik tadi kan udah jelas ya, logam dulu dinamai baru yang non logam. Nah, ini sama-sama non logam gitu. Nah, cara penulisan namanya atau cara penentuan namanya itu adalah pertama yang disebutkan pertama kali atau dituliskan pertama kali itu adalah senyawa non logam pertamanya atau unsur non logam pertamanya. Contoh CO2 itu karbon, karena kan C-nya duluan kan, maka kita tuliskan dulu karbonnya kayak gitu. Jadi non logam pertama, non logam yang di depan itu yang kita tuliskan pertama. Oke, kemudian kita tuliskan jumlah unsur keduanya gitu. Nah, Ibu lupa, untuk yang pertama itu juga dituliskan jumlahnya. Nanti jumlahnya itu dituliskan dengan angka Yunani gitu. Ada mono, di, tri, nanti ada ketentuannya, kita lihat. Terus setelah jumlahnya baru namanya gitu ya, untuk non logam pertama dan kedua. Nah, yang kedua bedanya kalau untuk non logam pertama itu ya udah non logamnya aja, nama non logam. Contoh misal C itu karbon kan ya. Ya udah kalau misalnya di letaknya pertama ya udah karbon aja gitu. Tapi kalau misalnya dia letaknya ada di kedua, maksudnya dia itu adalah non logam yang kedua, maka ujungnya itu sama seperti yang tadi, di akhir diubah jadi ida gitu. Jadi contoh misal karbonnya itu ada di bagian terakhir, misal SiC ya kan, maka itu nanti kita buat C-nya itu di akhir jadi karbida seperti itu. Jadi ujungnya itu kita ubah jadi ida. Jadi kalau di non logam yang pertama itu langsung buat nama non logamnya, tapi untuk non logam yang kedua itu ujungnya harus diubah jadi ida gitu. Nah, ketentuan yang ketiga ini ya, tadi yang Ibu bilang jumlah unsur itu nanti dituliskan atau dinyatakan dalam angka atau bahasa Yunani gitu. Nah, ini ketentuannya, jumlahnya ya. Kalau misalnya jumlahnya 1 untuk senyawa AXBY, kalau misalnya unsur pertama jumlahnya 1 itu nggak usah dinamain, maksudnya jumlahnya itu nggak usah disebutkan, langsung aja kayak tadi yang Ibu bilang contohnya CO2, karbon dioksida, jadi jumlah karbonnya itu nggak disebutkan kalau di depan ya. Jadi yang disebutkan itu kalau misalnya dia lebih dari 1, kalau misalnya unsur non logam yang pertamanya gitu. Jadi kalau misalnya dia 2 itu namanya di, 3 namanya tri, 4 namanya tetra, 5 namanya penta, tambahannya ya, 6 itu heksa, 7 itu hepta, 8 itu okta, 9 itu nona, kemudian 10 itu deka gitu. Oke. Nah, itu untuk unsur yang pertama. Sedangkan kalau untuk unsur yang kedua, berapapun jumlahnya, biarpun dia 1 itu disebutkan. Jadi kalau misalnya dia 1 tapi dia letaknya ada di unsur yang kedua, satunya itu dia disebutkan namanya mono gitu. Kalau yang lain sama, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka gitu. Tapi ingat ujungnya itu harus diubah jadi ida gitu. Contoh misal ya, tadi kan Ibu kasih CO2 karbon dioksida ya kan, berarti C-nya 1, O-nya 2 gitu. Nah, misal senyawanya itu CO aja ya kan, C jumlahnya 1 tapi di depan berarti nggak ditulis jumlahnya, berarti langsung karbon. Dan kan CO, berarti O-nya cuma 1 juga tapi letaknya ada di belakang. Berarti tuliskan mononya gitu. Jadi namanya itu karbon monoksida gitu. Oksigen ya kan diubah jadi ida ujungnya. Kayak gitu. Oke. Contoh yang lain misal Cl2O misalnya.
ya kan? Nah, kalau Cl2O yang di depan kan Cl, klorin, ya kan? Tapi lihat Cl2O berarti jumlah Cl-nya ada 2, maka namanya diklorin, O-nya ada 1, berarti diklorin monoksida. Kayak gitu dia. Oke? Nah, di sini ada contoh lain. CO2 tadi udah Ibu jelaskan ya. C jumlahnya 1 di depan, nggak perlu disebutkan jumlahnya berarti ya kan, langsung karbon. Kemudian O di sini O-nya ada 2. 2 tadi namanya di, maka namanya karbon dioksida, ujungnya ida. Kemudian N2O3. Nah, di sini N jumlahnya ada 2. Ingat kalau misalnya lebih dari 1 harus dibuat dulu jumlah dari unsur pertamanya. Jadi namanya itu dinitrogen, ya. Jadi nggak usah diubah jadi nitrida, tapi tetap nitrogen karena dia unsur pertama. Kemudian oksigennya ada 3, maka trioksida. Oke, kayak gitu dia. Bisa dipahami ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.